dingin-dingin habis hujan, enaknya kayak bikin yang hangat-hangat nggak sih? Kayak makan sesuatu yang mana kayak dia itu tuh hangat, terus pedas-pedas itu kayaknya enak ya. Dan karena sepertinya makan mie instan yang pedas-pedas kayak gitu tuh enak, ya kan? Ini aku mau bikin mie instan kayak gitu. Jadi ya ala anak kos, kalian tahu kan anak kos yang tidak ada kompor, tidak ada itu, dan mengandalkan dengan panci listrik ataupun pemanas air kayak gitu. Aku akan buat mie instan seperti itu. Ini itu tuh cara paling simple kayak gitu ya bagi anak kos. Alright, without any further ado, let's make a noodle. Oke, jadi aku sudah dapat dan beli mie instannya. Aku beli yang Korean spicy kan. Di Indonesia ini kan mie yang menurutku paling enak itu kan ada Indomie sama mie sedap. Nah, dari kedua itu untuk variannya originalnya aku tuh suka yang versi mie sedap karena kayak rasanya tuh lebih gimana ya? Lebih enak itu loh, lebih kuat kayak gitu loh, lebih micin banget dibanding si Indomie. Dan juga mie sedap itu tuh menurut aku porsinya tuh lebih besar dibanding dengan Indomie kayak gitu. Jadi ketika dibikin jadi mie instan kayak gitu kan, itu tuh kayak porsi si ini tuh jauh lebih banyak gitu loh dibandingin dengan si Indomie kayak gitu. Jadi kayak lebih puas gitu. Karena aku adalah orang yang suka pedas, sebenarnya tidak begitu suka dengan yang pedasnya pedas terlalu ekstrim kayak gitu kan. Tapi aku suka pedas yang normal-normal aja kayak pedasnya si ini kayak gitu kan. Dan aku juga udah nyiapin cabe ini. Nih, ada 7 butir. Tapi nggak tahu sih ini nanti bakal kemakan semuanya atau enggak. Tapi aku bakalan nyoba karena cabe yang tipe ini tuh nggak begitu pedas gitu loh. Nah, kemudian di aku tuh kan tidak ada kompor, yang kompornya tuh ada, cuman di dapurnya tuh jauh dan terpisah kayak gitu loh. Aku kan tinggal di dormitory kan, jadi nggak bisa sembarangan bawa kayak alat masak kayak gitu. Bagi anak yang tinggal di dormitory yang jauh dari kompor, jauh dari dapur, itu pasti kita pakainya piring sama minyak itu tuh kayak gini disiram dengan si ini. Kita siram pokoknya sampai penuh. Aduh, airnya habis lagi. Tambahin ya, ini tadi airnya udah aku bilang di sini yang hangat. Habis itu tinggal kita mungkin tunggu selama kurang lebih 5-10 menit. Emang agak lama ya biar dia tuh mateng sempurna kayak gitu, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Kalau mie kayak gini aja direndam pakai air dingin juga bisa kok. Bisa jadi juga. Cuman ya prosesnya lebih lama banget dibanding dengan yang versi air hangat atau air panas. Gak apa-apa lah ya, daripada kita makan yang dikeremes kayak gitu, mendingan dibikin kayak gini, lebih puas makannya. Karena udah aku tunggu kurang lebih 5 menit dan kayaknya ini udah jadi, mari kita buka. Kita aduk dulu. Teksturnya udah kayak gini. Lebih ngembang gede kayak gitu ya. Kayak kalau biasanya kan kita rebus itu kan dia kan lebih kayak kenyal kayak gitu kan. Ini kayak versinya lebih gede, lebih curly kayak gitu. Oke, lanjut kita siling ya. Kita siling. Siling itu apa sih? Kita tiriskan kayak gitu. Kita tiriskan. Aku udah nyiapin timba untuk ngebuang airnya. Kelebihannya tuh kalau misalkan kita pakai air panas kayak gini, itu tuh air hasil apa namanya, hasil rendeman si mie ini tuh dia tuh masih bening tahu, nggak butuh kayak kita bikin pas direbus kayak gitu. Cuman nggak tahu sih dia teksturnya kayak gini, tapi ini udah matang sih soalnya dia udah gede juga. Kita pencet aja dia udah ini udah lembek banget. Lanjut kita masukin bumbu ya. Kita pakai cara manual aja karena nggak ada gunting, jadi kita buka pakai tangan, pakai gigi. Kita masukin si minyaknya dulu, jadi biar minyak itu tuh tidak lengket kayak gitu loh, gampang aduknya. Masukin sini sampahnya, kita masukin seasoningnya. Kalian itu tim yang pas nuangin bumbu itu tuh bumbunya dulu baru mie, ataukah mie-nya dulu baru bumbunya? Aku tim yang kayak gini sih, kayak mie-nya dulu baru bumbunya. Jadi kayak tinggal ngaduk-aduk aja. Tapi bumbunya aku masukin 2 biar pedes banget. Langsung aja deh, nggak usah di akhir, ribet banget, repot. Terus kita aduk-aduk sampai dia tuh berwarna merah. Kayaknya ini kurang air deh, kita tambahin air dulu ya, dikit aja buat nyampurin si bumbu. Merah lagi, tambahin daun jeruk deh, tadi lupa daun jeruk. Tadi tuh aku metik daun jeruk kan, cuman lupa nggak ikutan direndam tadi, jadi kayak jeruknya aku masukin barusan, jadi
aromanya itu tidak begitu keluar sih, tapi semoga aja ini enak. Soalnya biasanya aku juga gini kok, ada yang malah lebih parah. Kalau misalkan nggak ada air panas, direndam kayak gini kan bisa sebenarnya, tapi lama banget. Terkadang mie itu aku hancurin, aku remet-remet kayak gitu, bumbunya aku masukin situ, aku kasih air dikit, makan langsung. Itu juga enak sih, tapi kayak ngenes banget kayak gitu, kayak nggak pernah makan aja kayak gitu kan. Ini udah jadi, teksturnya seperti ini. Nih masih polosan. Terus karena aku tadi beli cabe, jadi kita masukin sini aja ya. Kita buat lalap. Kayaknya ini nanti cabenya nggak kemakan semua deh. Semoga aja kemakan sih. Soalnya kayak mubazir gitu, udah dipatek masa tidak dimakan, ya kan? Kita cobain yuk. Oke, Marky Shop, mari kita coba. Gak ada garpu, jadi susah. Ya udah pakai sendok aja. Biasanya aku malah mulo. Kalian tahu mulo nggak? Mulo itu tuh makannya pakai tangan, nggak pakai kayak gini. Soalnya kan makan pakai sendok itu kan agak ribet gitu ya kalau makan mie. Tapi ya demi estetik kita makannya pakai sendok. Nggak pakai garpu nggak apa-apa ya. Karena tadi aku makannya dikit, jadi aku mau tambahin nasi. Maaf ya, ini aku tambahin nasi. Jadi kayak biar banyak gitu loh. Benernya kan ini kan udah karbo ya, tapi ditambah karbo. Sebenarnya sangat tidak sehat, tetapi nggak apa-apa lah sekali-kali. Lagian juga makan mie-nya juga nggak sebegitu sering. Jujur ya, aku jarang banget makan mie. Mie ayam juga jarang banget. Aku tuh jarang jajan teman-teman. Sekali jajan itu tuh kalau udah benar-benar perut ini tuh sangat keroncongan sekali, sangat udah gemeter kayak gitu aku baru beli makan kan. Kalau enggak juga aku makannya di dapur sini, di dapur dormitory-nya kan disediain tuh. Jadi kan ustadz-ustadz di sini itu kan free makan gitu kan di dapur kayak gitu 3 kali. Tetapi karena aku juga nyambi kayak gitu kan, siang harinya itu kan aku di SD gitu kan. Jadi aku makannya cuman 2 kali kayak gitu. Jadi kalau pagi itu aku makannya MBG ya kan, MBG terus malamnya aku baru ke sini lagi ke dapur. Jadi aku makannya di sini cuma 1 kali, kadang 1 kali 2 kali. Pokoknya ya terserah sih kayak gitu. Yang penting kita dikasih free makan itu 3 kali untuk pengurus-pengurus di sini. Kita cobain cabenya. Cabenya pedes banget. Dulu tuh nggak pedes loh. Enakan pakai tangan teman-teman. Ribet kalau makan cabai kayak gini. Pakai tangan aja ya, kita pulo aja biar lebih nikmat. Ini aku makan bersama cabenya. Ini gede ya. 1, 2, 3 can. Cabenya pedas tapi tidak sebegitu pedas, lebih pedas sih ini, si bumbu minyak tadi. Cabai bubuknya lebih pedas. Udah 2 aja deh. Ini nggak bisa kalau makan 7. Sisa 4 sih, udah makan 3. Udah makan 3. Pedas banget soalnya ini minyak. Hanya panas lagi. 3 udah ya, nggak usah dimakan. Daripada nanti sakit perut, makan ininya aja. Ini udah pedes banget sih. Aku sampai keringetan nih, saking pedesnya. Cabai ini tuh masih kuat aku makan. Cuman harus ada tambahan kayak gorengan gitu. Karena tadi aku nggak beli, ya udah makannya mie aja. Kan campur merah banget. Yang bener-bener terakhir, aku samanya gede banget karena cowok. Habis. Tadi aku mau cabenya kebanyakan, harusnya 3 atau 4 aja atau 2 aja malah. Ini airnya hangat, aku salah. Airnya belum dingin. Oke, udah sekian dulu makan mie pedas aku pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa like-nya ya. Terima kasih. Bye bye.